Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Fadil Arafat, NIM 430 2019 001. Saya akan membawakan materi makalah manajemen konflik. Yang pertama ada model integratif manajemen konflik organisasi. Jadi rumusan model integratif manajemen konflik itu mencakup yang pertama dasar pemikiran, dan yang kedua dampak yang diharapkan, yang ketiga mengidentifikasikan sumber konflik, dan yang keempat manajemen konflik dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Nah, apa sih dasar pemikiran? Jadi organisasi yang dinamis membutuhkan konflik pada tingkat yang optimal guna meningkatkan pemahaman terhadap masalah-masalah yang muncul dalam setiap aktivitas pekerjaan. Organisasi pendidikan manapun lembaga pelatihan merupakan bentuk organisasi kerja di mana individu-individu saling berinteraksi dan bekerja sama guna memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat, pertentangan maupun perselisihan guna memanfaatkan sumber daya yang terbatas berkenan dengan tujuan ataupun perbedaan persepsi dan nilai-nilai pribadi. Dan yang kedua, dampak yang diharapkan. Segi positif dari konflik adalah meningkatkan pemahaman terhadap berbagai masalah, memperkaya gagasan, membutuhkan saling pengertian yang lebih mendalam terhadap pendapat orang lain, mencari pencegahan masalah bersama, orientasi pada tugas lain, tugas mempersatukan para anggota organisasi, memungkinkan ditemukan cara memperbaiki kinerja organisasi, dapat memaksimalkan kerja, mengadakan perubahan penyesuaian terhadap perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat, serta mengadakan evaluasi kerja. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi sumber-sumber konflik. Jadi penyebab yang bersumber dari dalam organisasi adalah keterbatasan sumber daya organisasi, kegagalan komunikasi, perbedaan sifat, nilai-nilai, dan persepsi, saling ketergantungan tugas, sistem sistem penggajian. Dan yang terakhir ada manajemen konflik dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Manajemen konflik meliputi kegiatan-kegiatan menstimulasi konflik, mengurangi atau menurunkan konflik, dan mengendalikan konflik. Menstimulasi konflik dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan prestasi, mengadakan evaluasi kinerja secara terpadu, memotivasi karyawan, mengubah sistem pengajian, menetapkan standar kinerja. Jadi seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hikmamatul Balkis dengan nomor induk mahasiswa 43020190007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model konseptual manajemen konflik, yaitu model stimulasi. Stimulasi konflik diperlukan karena adanya satuan-satuan kerja dalam organisasi yang terlalu lambat dalam melakukan pekerjaannya karena tingkat konflik yang rendah. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi berbeda-beda, bergantung pada tujuan yang akan dicapainya serta sumber daya yang terlibat dalam kompleksitas desain organisasi yang ditetapkan internal organisasi yang meliputi keterbatasan sumber daya, perbedaan sifat, nilai, dan persepsi individu, saling ketergantungan tugas, lemahnya sistem evaluasi, perubahan sistem penggajian, dan kesalahan komunikasi.
konflik yang terjadi dapat berakibat fungsional atau disfungsional. Disfungsional konflik akan mengarah pada perilaku yang dapat menghambat atau merintangi pencapaian tujuan karena satuan-satuan kerja terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaannya karena tingkat konflik yang rendah. Pendekatan stimulasi konflik menurut Winardi. Yang pertama yaitu rotasi jabatan dan pembagian tugas. Yang kedua yaitu menyampaikan informasi yang bertentangan dengan kebiasaan yang dialami. Yang ketiga, memilih pemimpin yang lebih demokratis. Yang keempat, meningkatkan persaingan dengan cara menawarkan intensif ataupun promosi jabatan. Dan yang terakhir adalah memasukkan anggota yang memiliki sikap, perilaku, serta pandangan yang berbeda dengan norma-norma yang berlaku. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianul Aulia, NIM 12. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model pengurangan konflik organisasi. Adanya manajemen konflik dengan model pengurangan didasari oleh pemikiran bahwa konflik yang tinggi menunjukkan dinamika organisasi dan ada indikasi perubahan yang sedang terjadi. Individu dan kelompok terlibat dalam pertentangan kepentingan alokasi sumber daya organisasi. Perbedaan sifat individu yang tercermin dalam perilaku kerja, perbedaan pemahaman terhadap tugas-tugas yang ditetapkan, atau hubungan kerja antar bagian tidak sesuai dan cenderung saling menghambat. Akibatnya, menimbulkan oleh keadaan tersebut dapat mengarah pada disfungsional konflik karena langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menggabungkan unit yang terlibat konflik, mengadakan kegiatan bersama, mutasi atau rotasi jabatan, menetapkan peraturan baru, menghadapkan tantangan baru kepada dua pihak yang konflik, dan memfungsikan peran integrator atau pihak ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alternatif model manajemen konflik yang inovatif. Pengembangan model pengelolaan konflik merupakan hasil interpretasi dan rekonstruksi berdasarkan kajian teoritis dengan memperhatikan kesesuaian literatur dan teori-teori kontemporer. Alternatif model manajemen konflik yang inovatif didasari oleh pemikiran bahwa konflik merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam aktivitas pencapaian tujuan. Keberadaan konflik sebagai indikasi tumbuhnya dinamika individu atau kelompok yang saling berkompetisi untuk meraih prestasi. Kompetisi antar individu atau kelompok dikategorikan sebagai bentuk konflik yang fungsional jika memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kelangsungan organisasi.